Donald Trump kembali membuat dunia bereaksi. Kali ini bukan soal tembok perbatasan, imigrasi, atau perang dagang dengan Tiongkok, melainkan sesuatu yang bagi banyak orang terdengar jauh lebih sepele. Sebuah sistem pembayaran digital dari Indonesia bernama Kris. Namun justru dari hal yang terlihat sederhana inilah, sebuah ketegangan ekonomi global mulai mengemuka. Trump secara terbuka mengkritik Kris dan menudingnya sebagai penghambat masuknya perusahaan asing ke pasar Indonesia. Lebih spesifik lagi, sistem ini dianggap mempersempit ruang gerak raksasa pembayaran Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard. Kritik tersebut tidak berhenti pada level pernyataan politik. Kris bahkan dijadikan salah satu alasan untuk mengenakan tarif baru terhadap produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Di titik inilah muncul pertanyaan besar yang layak direnungkan bersama. Bagaimana mungkin sistem pembayaran domestik berbasis QR Code bisa berubah menjadi isu dagang internasional? Apa sebenarnya yang sedang dipersoalkan dan kepentingan siapa yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan? Di permukaan, kritik Amerika Serikat terdengar seperti pembelaan terhadap prinsip perdagangan bebas dan keadilan pasar. Pemerintah AS menilai Kris sebagai hambatan non-tarif yang menghalangi pelaku usaha asing, khususnya dari Amerika, untuk bersaing secara setara di Indonesia. Menurut narasi ini, kebijakan tersebut dianggap terlalu berpihak pada penyedia layanan domestik dan menciptakan medan persaingan yang tidak adil. Namun jika ditarik lebih dalam, persoalan Kris tidak sesederhana itu. Kritik ini tidak muncul secara tiba-tiba. Washington sudah lama menyoroti sistem pembayaran nasional Indonesia, terutama sejak Bank Indonesia secara konsisten membangun ekosistem pembayaran yang terintegrasi, murah, dan berbasis dalam negeri. Kris hanyalah puncak dari sebuah proses panjang yang selama ini berjalan relatif sunyi. Kris sendiri merupakan kependekan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Sistem ini disahkan dan dikembangkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR. Kris resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74. Pemilihan tanggal ini bukan kebetulan. Sejak awal, Kris dirancang bukan sekedar sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai simbol kemandirian dan modernisasi sistem keuangan nasional. Tujuan utamanya sederhana namun strategis, yakni menyatukan berbagai platform pembayaran digital yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam satu standar yang mudah digunakan, aman, dan efisien. Pada masa awal peluncurannya, Kris sempat diremehkan. Banyak pihak menganggapnya hanya sebagai pelengkap dari sistem pembayaran yang sudah ada dan tidak akan membawa perubahan besar. Namun, waktu justru membuktikan sebaliknya. Perlahan tapi pasti, Kris tumbuh menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari warung kecil di pinggir jalan, lapak pedagang kaki lima, pasar tradisional, hingga kafe dan pusat perbelanjaan modern di kota-kota besar, Kris menjadi alat transaksi yang semakin akrab. Bahkan dalam momen-momen budaya seperti Lebaran, sebagian masyarakat sudah mulai menggunakan Kris untuk mengirim angpau digital. Ini bukan sekedar soal teknologi, tetapi tanda bahwa sistem tersebut telah diinternalisasi dalam kebiasaan sosial masyarakat. Kris tidak lagi dipandang sebagai inovasi asing, melainkan sebagai bagian alami dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Salah satu kekuatan utama Kris terletak pada kesederhanaannya. Sistem ini tidak membutuhkan mesin EDC yang mahal dan rumit. Pembayaran cukup dilakukan dengan memindai kode QR melalui ponsel. Pengguna bisa berasal dari aplikasi perbankan maupun dompet digital non-bank. Artinya, siapapun bisa terhubung tanpa hambatan teknis yang berarti. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, ini adalah sebuah revolusi kecil yang dampaknya sangat besar. Mereka dapat menerima pembayaran digital tanpa harus mengeluarkan biaya investasi tambahan. Tidak ada kontrak rumit, tidak ada biaya sewa alat, dan tidak ada ketergantungan pada satu penyedia layanan tertentu. Dampaknya terlihat jelas dalam angka pertumbuhan Kris. Sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 6,24 miliar transaksi Kris dengan nilai hampir mencapai 660 triliun rupiah. Angka ini melonjak hampir 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan meningkat puluhan kali lipat dibandingkan tahun-tahun awal implementasinya. Pada tahun 2020, transaksi Kris hanya tercatat sekitar 14 juta kali dengan nilai sekitar 8 triliun rupiah. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, Kris telah berubah dari pendatang baru menjadi sistem pembayaran paling dominan di Indonesia.
Ini bukan sekedar keberhasilan teknis, melainkan transformasi struktural dalam cara masyarakat bertransaksi. Prestasi ini tidak hanya diakui di dalam negeri. Kris juga mendapatkan pengakuan internasional melalui Gold Award di Horus Reinvention Awards Asia Pasifik 2023. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Kris dalam menciptakan efisiensi transaksi dan memperluas akses pembayaran digital, khususnya bagi UMKM. Lebih jauh lagi, sejak tahun 2022, Kris telah mulai digunakan lintas negara melalui kerjasama dengan Bank Sentral Thailand, Malaysia, dan Singapura. Kerjasama serupa juga tengah dijejaki dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Kris bukan sistem tertutup, melainkan sistem yang justru berkembang menuju interoperabilitas regional. Lalu di mana letak masalahnya bagi Amerika Serikat? Jawabannya terletak pada pergeseran peta kekuatan. Selama puluhan tahun, jaringan pembayaran global didominasi oleh pemain lama seperti Visa dan Mastercard. Mereka menguasai transaksi lintas negara, mengendalikan infrastruktur, dan menikmati fee yang relatif tinggi. Kehadiran sistem pembayaran domestik seperti Kris dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN perlahan menggerus dominasi tersebut. Di Indonesia, GPN dan Kris menetapkan biaya transaksi atau merchant discount rate di kisaran 0 hingga 1%. Jauh lebih rendah dibandingkan Visa dan Mastercard yang mengenakan biaya sekitar 2 hingga 3%. Perbedaan ini sangat signifikan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang margin keuntungannya terbatas. Sejak GPN resmi beroperasi pada 2018, seluruh transaksi kartu di Indonesia diwajibkan diproses di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan menekan biaya transaksi sekaligus menjaga kedaulatan data. Dampaknya jelas, pemain global kehilangan sebagian kendali atas pasar domestik Indonesia. Ketika Kris kemudian tumbuh pesat dan menjadi pilihan utama masyarakat, tekanan terhadap dominasi perusahaan global semakin nyata. Dalam konteks inilah, kritik Amerika Serikat terhadap Kris harus dibaca. Ini bukan semata-mata soal hambatan dagang, melainkan soal menyusutnya pangsa pasar dan keuntungan korporasi besar mereka. Pemerintah Amerika Serikat menuangkan kritiknya secara resmi dalam laporan tahunan National Trade Estimate yang dirilis oleh USTR pada Maret 2025. Dalam laporan tersebut, Kris dinilai dikembangkan melalui proses yang tidak transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional. Indonesia dituding tidak mengakomodasi masukan luar negeri dan membatasi partisipasi sistem pembayaran asing. Namun, tudingan ini dibantah oleh otoritas Indonesia. Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan sistem pembayaran nasional tidak bersifat diskriminatif dan selalu terbuka terhadap kerjasama, termasuk dengan operator asing. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini, Visa dan Mastercard masih mendominasi transaksi non-tunai di segmen tertentu, khususnya kartu kredit. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan atau hambatan nyata bagi operator asing untuk beroperasi di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia juga menyampaikan bahwa sejak awal pengembangan Kris, Visa dan Mastercard telah diajak terlibat dan menerima informasi teknis secara penuh. Mereka bahkan ditawari untuk ikut membangun ekosistem Kris. Namun pada saat itu, kedua perusahaan memilih fokus pada pengembangan teknologi kartu dan pembayaran e-commerce. Ketika pembayaran berbasis QR tumbuh pesat dan mulai menjadi tulang punggung transaksi harian, barulah terlihat bahwa posisi pemain lama mulai tergerus. Di tingkat global, Visa dan Mastercard mungkin masih sangat kuat. Namun di pasar domestik Indonesia, lanskapnya sudah berubah. Konsumen dan pedagang memilih solusi yang lebih murah, lebih praktis, dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, Kris sebenarnya bukan pesaing langsung Visa dan Mastercard, karena keduanya bermain di segmen yang berbeda. Kris dirancang untuk transaksi domestik bernilai kecil hingga menengah, sementara Visa dan Mastercard adalah jaringan global berbasis kartu. Oleh karena itu, ketika Kris dianggap menghambat perdagangan internasional, tuduhan tersebut menjadi sulit dipertahankan. Yang lebih terlihat justru kekeliruan dalam memahami fungsi dan cakupan Kris. Kritik ini semakin lemah ketika dijadikan dasar untuk membenarkan penerapan tarif tinggi terhadap produk Indonesia. Banyak pengamat menilai langkah tersebut lebih mencerminkan tekanan politik untuk melindungi kepentingan bisnis raksasa Amerika daripada upaya menegakkan prinsip perdagangan bebas. Di tengah tekanan ini, Indonesia justru berada pada persimpangan penting.
Bagi Indonesia, kris bukan sekadar alat pembayaran. Kris adalah bagian dari strategi besar untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses ekonomi digital, dan memperkuat pertumbuhan nasional. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 90% merchant kris berasal dari sektor UMKM. Artinya, puluhan juta pelaku usaha kecil menggantungkan arus transaksi mereka pada sistem ini. Jika kris dikompromikan demi meredakan tekanan luar negeri, maka yang akan menanggung dampaknya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Menghentikan atau melemahkan kris akan menciptakan kekacauan dalam sistem transaksi harian. Biaya pembayaran akan meningkat, efisiensi menurun, dan upaya inklusi keuangan bisa mundur bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, langkah tersebut akan mengirim sinyal bahwa Indonesia bersedia mengorbankan kepentingan domestik demi tekanan eksternal. Padahal, kris dikembangkan oleh Bank Indonesia, lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Keberadaan kris mencerminkan kemampuan Indonesia membangun solusi digital yang sesuai dengan karakteristik ekonominya sendiri. Pada akhirnya, tekanan Amerika Serikat terhadap kris tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuatan global. Ketika sistem lokal tumbuh dan berhasil, pemain lama yang dominan akan merasa terancam. Retorika perdagangan bebas seringkali digunakan sebagai pembungkus kepentingan korporasi besar. Disinilah Indonesia harus bersikap jernih dan tegas. Kerjasama internasional tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kedaulatan dan kebutuhan rakyat sendiri. Kris bukan sekadar aplikasi untuk membayar kopi atau belanja di pasar. Kris adalah bukti bahwa Indonesia mampu melahirkan inovasi yang bekerja, yang inklusif, dan yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Menjaga kris berarti menjaga hak bangsa untuk menentukan jalannya sendiri di era digital. Dalam konteks inilah, mempertahankan kris bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan.